좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Jadi setelah saudara kita meninggal, pasti meninggal. Maka yang pertama melakukan apa? Yang pertama melakukan memejamkan matanya. Biasanya orang itu meninggal terbuka. Bahwasanya mengatakan idza kum yuradu tapi al-bashar. Orang dicabut nyawanya tapi diikuti matanya dan kepala dan mulutnya terbuka, maka langsung segera ditutup. Jangan sampai lepas, sampai diam-diam, maka kita sampai diikat. Setelah itu langsung ditutup badan ini, dimandikan. Gimana cara mandikannya? Yaitu lepas pakaian jenazah semuanya. Jenazah tidak perlu disedekap. Kenapa? Jenazah itu cepat kaku. Kemudian kita angkat ke tempat atau di ruangan tertutup. Melepaskan itu, kalau masih lemas, dilepas biasanya agar badannya nolak hidup. Jenazah harus dibawa ke tempat yang tertutup untuk dimandikannya, jangan yang terbuka. Jika jenazah masih lemas, baju dibuka biasanya agar badannya hidup. Untuk contohnya yaitu yang pertama, satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala, yang satu orang lagi memegang kain tertutup jenazah yang berada di bagian kaki, satu orang melepas pakaian. Jadi yang melihat nanti hanya melepas baju saja, tapi kalau udah kaku pakai gunting, mulai di bagian lengan bawah, kemudian dari bagian kaki bawah udah lepas semuanya, kemudian diangkat ke tempat yang kita mandikan. Setelah lepas semuanya pakaian jenazah yang terbatas di atas. Yang kedua, peralatan memandikan jenazah. Siapkan 2 buah kain tebal atau kain handuk kalau bisa. Teman yang satu jangan ditutup atau ditahan nanti untuk mengganti. Nanti setelah memandikan, nah ini langsung dimandikan seperti biasa. Mungkin jenazah langsung ditaruh atas papan atau meja. Kenapa? Kalau papannya tidak bolong-bolong itu, kalau begitu kotorannya kemana-mana. Kalau bolong-bolong, mejanya nanti airnya bisa turun. Kemudian kita mandikan. Siapkan air untuk memproses mandikan jenazah. Airnya itu air kentong besar yang dicampur remasan daun bidara, kemudian 1 ember kecil ini yang dicampur kapur barus. Sunnahnya nanti untuk memandikan itu ganjil 1, 3, 5, 7 atau lebih. Isilniha biniyayan wasidarian salasan au khamsan au saman. Petugas yang memandikan jumlahnya 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup, 2 orang bertugas memandikan. Kemudian pakai medianya apa? Pakai masker, sarung tangan. Untuk apa ini? Ada 2 manfaatnya. Yang gunanya sarung tangan, yang pertama agar tidak menular penyakit, yang kedua agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat atau kotoran jenazah. Kemudian yang ketiga pakai kacamata. Kacamatanya seperti kacamata renang. Gunanya yang pertama menghindari cipratan ketika proses memandikan. Kemudian kalau ada waslap itu apa? Waslap itu untuk mengusap kotoran-kotoran. Celemek juga bisa. Kemudian proses memandikan jenazah. 1 orang itu pakai sarung tangan, kemudian pakai waslap yang sudah dibasahi, dibersihkan kotoran-kotoran jenazah. Kemudian ambil kotoran matanya, hidungnya, telinganya. Ketika udah kepala ini, kalau jenazahnya masih lemas, bisa diangkat kepalanya dan dibersihkan. Kotoran perut diurut dari dada sampai perut bagian bawah. Kemudian yang ketiga, membersihkan bagian dubur dengan handuk waslap. Ambil kipas, masukkan ke dubur. Kenapa ini gak bersih sekali, masih ada kotorannya. Kemudian mewudukan. Yang rukun aja yaitu wajahnya. Kemudian tangan kanan kiri. Lalu mengusap kepala jenazah. Terus mengusap kaki jenazah. Lalu yang ketiga yaitu memandikan jenazah. Itu mulai menyiram, mulai dari kepalanya siraman, mulai dihitung. Setelah udah basah, lalu disabuni dan dikeramasi.
Dan setelah itu diiringkan ke sebelah kanan. Untuk apa? Untuk menggosok belakang. Samping dibersihkan lagi, lalu pakai sabun. Setelah itu baru miring ke sebelah kiri lagi. Lalu setelah itu disiram pakai air lagi dan disabunin lagi. Setelah itu kemudian dibilas semua ke seluruh badan, dan setelah bersih langsung dihandukkan. Kemudian ambil handuk yang kering, terus terbentangkan di atas jenazah dan ditutupkan ke tubuh jenazah. Kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Setelah dirasa sudah cukup, handuk yang basah kemudian diambil dari jenazah dan ditutupi dengan kain atau handuk kering yang membentang di atasnya. Setelah itu kita bawa ke tempat kalau sudah selesai.